remaja. Seneng banget rasanya kita bisa beribadah online kembali bersama-sama, khususnya di bulan pemuda kali ini. Kali ini Komisi Pemuda menggandeng Komisi Remaja untuk bisa pelayanan bareng di ibadah kali ini. Ngomongin tentang ibadah yang bertemakan suara hati dan moralitas seorang pelayan Tuhan, pernah gak sih kalian merenungkan apa sebenarnya tujuan atau motivasi kalian ketika mendapat kesempatan untuk bisa melayani Tuhan sebagai liturgos, singer, pemusik, dan lain sebagainya. Maupun ketika kita memutuskan untuk bergabung dalam organisasi pelayanan gereja yang pastinya memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Mungkin beberapa dari kita belum menyadari sebenarnya apa sih alasan kita mau turut mengambil bagian dalam pelayanan. Dan tidak sedikit juga dari kita yang kadang masih salah dalam melihat motivasi kita sendiri dalam melayani. Bahkan lebih parah lagi, beberapa di antara kita mungkin memilih untuk menjalani pelayanan yang kita ambil karena alasan tertentu. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi sebagai generasi muda dan sebagai remaja Kristen yang ingin atau telah menjalani pelayanan? Well, kita akan temukan jawabannya langsung dari Pendeta Esther Setianingrum. Nah, untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian untuk Tuhan kita yang luar biasa. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung labanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersungka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sampai-sampai Tuhan mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita. Tetapi, apakah kita sebagai anaknya sudah memiliki hati yang selalu tertuju pada Tuhan? Apakah kita sudah bisa memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan? Marilah kita sama-sama bertanya dan merenungkan dalam hati kita masing-masing, sudah seberapa kami mengasihi-Mu Tuhan? Begitu banyak kesalahan dan dosa yang sering kami lakukan dan menyakiti hati sesama kami, keluarga kami, teman-teman kami, ataupun menyakiti hati-Mu Tuhan. Pada saat ini, mari kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Berbicaralah kepada Tuhan dan ungkapkanlah semuanya. Biarlah Tuhan boleh mendengar dan menjamah setiap hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, ada banyak kesalahan yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan, sesama kami, keluarga kami, ataupun teman-teman kami Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap dosa kami dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Teman-teman, marilah kita berdiri dan bersama-sama membaca ayat berita anugerah yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata
Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi dasar dari tema kebaktian hari ini, yaitu suara hati dan moralitas pelayan Tuhan. Bicara tentang pelayan Tuhan, tentu tidak lepas dari tempat dia melayani, yaitu gereja. Walaupun mestinya memang tidak sesempit itu juga. Orang bisa melayani dimanapun, tidak perlu atau tidak harus berada di gereja. Nah, bicara tentang gereja yang menjadi salah satu tempat orang melayani. Menurut saudara, gereja itu tempat untuk orang yang seperti apa sih? Apakah tempat berkumpulnya orang-orang baik, orang-orang kudus, orang-orang saleh? Ada yang bilang, kalau mau cari jodoh, orang baik-baik yang seiman, dan sudah pasti direstui orang tua, carilah di gereja. Karena gereja adalah tempat untuk orang yang baik, orang yang kudus, orang yang saleh. Atau gereja justru adalah tempat orang-orang berdosa. Tempat di mana orang-orang yang setiap minggu mengaku dosa, meratap karena merasa kotor dan memohon pengampunan. Jadi gereja itu menurut saudara tempat untuk orang yang seperti apa? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buat saya gereja adalah persekutuan orang-orang yang bergumul dengan dosa dan kelemahan, namun dia dipulihkan dan diselamatkan oleh Allah. Gereja bukan sekedar gedung, bangunan fisik, tapi lebih dari itu. Gereja adalah persekutuan. Nah, kalau gereja adalah persekutuan yang seperti ini, persekutuan orang-orang yang bergumul dengan dosa dan kelemahan, namun dipulihkan dan diselamatkan oleh Allah, maka suara hati dan moralitas pelayan Tuhan yang seperti apa yang harus diperhatikan oleh gereja? Nah, menjawab pertanyaan ini, saudara, saya mau ajak saudara melihat perbandingan seperti berikut ini. Nah, kalau saudara melihat perbandingan yang seperti ini, menurut saudara, kelompok orang yang manakah yang layak menjadi pelayan Tuhan? Apalagi kalau dikaitkan dengan tema kita ya, bicara tentang suara hati, bicara tentang moralitas. Menurut saudara, kelompok yang mana? Yang kanankah atau yang kiri? Yang layak untuk jadi pelayan Tuhan? Nah, saya percaya saudara, menjawab pertanyaan ini bukan satu hal yang sulit ya. Saya percaya bahwa ini bukan sesuatu yang sulit untuk dijawab. Pasti kita dengan mudah bisa menentukan kelompok orang yang mana yang layak jadi pelayan Tuhan. Nggak usah pikir panjang, nggak usah banyak direnungkan, nggak usah dibawa dalam doa, digumulkan gitu ya siang dan malam. Kalau kita lihat dua perbandingan kelompok orang yang seperti ini, pasti saudara akan dengan mudah menemukan jawabannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari jawaban yang saudara pilih, saya mau mengingatkan, jangan sampai saudara terjebak dan jatuh pada arogansi sebagai orang Kristen. Loh, kok bisa? Kenapa cuman perkara memilih gitu ya, mana yang layak jadi pelayan Tuhan, kok bisa terjebak dan jatuh pada arogansi? Arogansi seperti apa sih? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perasaan bahwa umat Kristen
yang rajin beribadah dan memiliki kehidupan saleh, ya, dia punya tingkatan rohani lebih tinggi dibanding orang dunia atau orang yang katakanlah jauh dari Tuhan. Ada perasaan bahwa umat Kristen yang rajin beribadah, memiliki kehidupan saleh, itu punya tingkatan rohani lebih tinggi dibandingkan orang dunia atau orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, kenapa ini muncul? Kenapa perasaan ini muncul, saudara? Karena ada pemahaman tentang terang dan gelap. Tentu saudara tahu dan pasti memahami betul tentang apa itu anak terang dan anak gelap, begitu ya. Nah, pemahaman tentang anak terang, anak gelap yang akhirnya kemudian melahirkan polarisasi, pemisahan, dan bahkan diskriminasi, itulah yang membuat seseorang bisa dengan mudah terjebak dan jatuh pada arogansi. Pemahaman tentang anak terang, anak gelap, gitu ya. Itu kemudian memunculkan, melahirkan polarisasi, pemisahan, dan bahkan juga diskriminasi. Nah, kalau ini muncul, saudara, dampaknya apa? Dampaknya yang berbahaya adalah munculnya perasaan atau sikap superior, arogan, dan sombong. Karena merasa lebih baik dan lebih benar dari yang lain. Oh, karena saya masuk kelompok anak terang, maka mereka yang gelap itu tidak pantas, tidak layak. Oh, karena aku ini lebih saleh, lebih rajin, lebih taat, maka mereka yang tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, dan lain sebagainya, mereka jauh lebih buruk, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan inilah yang sangat berbahaya. Arogansi ini secara tidak disadari nampak dari hidup yang agamis dan moralis. Apa itu hidup yang agamis dan moralis, saudara? Hidup yang agamis dan moralis adalah hidup yang berusaha memenuhi norma moral masyarakat, taat menjalankan aturan keagamaan. Kadang itu nampak dari penampilan, dari apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, gitu ya. Penampilannya terlihat religius, semacam sengaja begitu ya, diperlihatkan memakai simbol-simbol keagamaan, menampilkan sesuatu yang orang kemudian dengan mudah akan melihat bahwa oh, dia sangat agamis, dia sangat taat pada apa yang diyakininya, apa yang menjadi agamanya, dan sangat patuh pada aturan-aturan keagamaan. Orang-orang yang hidupnya agamis dan moralis, mereka mengerjakan ritual keagamaan atau nilai-nilai moral sebagai sebuah keharusan atau kewajiban. Oh iya dong, saya harus taat terhadap aturan agama, saya harus patuh pada norma-norma moral yang berlaku di masyarakat, karena itulah keharusan, itulah kewajiban saya, dan bahkan menjadi sebuah rutinitas. Dan orang-orang yang seperti ini mereka terjebak pada menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan bermoral, tapi tidak pernah memahami maknanya. Kenapa ya saya harus melakukan ini? Kenapa ya saya harus taat pada aturan itu? Kenapa saya harus patuh pada nilai-nilai moral dan seterusnya? Nah, saudara mungkin bertanya, bukankah taat pada aturan agama, patuh pada nilai-nilai moral masyarakat, bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Oh betul, saudara. Menjadi orang yang taat beragama dan patuh pada norma-norma moral yang berlaku adalah sesuatu yang baik, betul. Kalau dia memahami maknanya, kalau dia paham kenapa dia melakukan hal tersebut. Karena kalau seseorang tidak paham dengan apa yang dia lakukan,
maka dampak dari hidup yang agamis dan moralis itu akan sangat berbeda sekali. Dampak dari hidup yang agamis dan moralis adalah dia akan taat pada aturan secara harafiah. Tidak mencuri ya tidak mencuri, literally secara harafiah. Dia juga akan berusaha memenuhi tatanan moralitas yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Supaya nggak diomongin, supaya nggak dikucilkan atau disingkirkan. Karena dia nggak taat, karena dia nggak patuh pada nilai-nilai tatanan moralis yang berlaku di masyarakat. Atau banyak ritual-ritual yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan pada aturan. Kenapa setiap hari Minggu harus kebaktian? Ya karena itulah aturannya. Kalau nggak kebaktian, rasanya ada yang kurang. Tapi yang kurang itu dipahami, dirasakan sebagai sesuatu yang mengganjal. Aku sudah melanggar aturan. Aku melanggar apa yang diinginkan oleh agama dan seterusnya. Dampak yang lain dari hidup yang agamis dan moralis adalah dia akan dengan mudah menilai dan menjalani hidup terlalu agamis. Segala sesuatu itu diukur dari benar, salah, suci, dosa, hitam, putih. Gak ada batasan lain, gak ada hal-hal lain. Dan kehidupan beragama yang seperti ini tentu menjadi kehidupan beragama yang tidak manusiawi. Sehingga banyak orang yang beragama memakai logika dan bukan memakai hati. Dan itulah sebabnya banyak juga orang yang menjalani hidup keagamaan, hidup beragama secara mekanis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu pelayan seperti apa yang Tuhan inginkan kalau kita kembali lagi merujuk pada tema kita hari ini? Nah, berdasarkan Yohanes 12 ayat 26, mari kita cari tahu jawabannya. Tuhan sebetulnya menginginkan pelayan yang seperti apa? Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perkataan Yesus ini secara singkat, secara jelas dan padat mau mengatakan bahwa melayani Yesus berarti harus mengikut Yesus. Dan pelayan Yesus berarti harus menjadi pengikut Yesus. Nah, saudara, yang menarik dari ayat ini adalah penggunaan kata mengikut. Dalam Yohanes 12 ayat 26, kata mengikut itu dipakai kata akoloteo dalam bahasa Yunani. Jadi kata mengikut itu dalam bahasa Yunani dipakai kata akoloteo yang artinya to be in the same way with. Jadi kalau mengikut Yesus berarti pergi dengan cara Yesus bertindak atau menempuh jalan seperti yang Yesus tempuh. Dan jalan seperti apa? Cara seperti apa yang Yesus pilih dan tempuh, saudara? Mengikut Yesus berarti siap menempuh jalan yang tidak populer. Jalan tidak populer yang ditempuh oleh Yesus. Apa yang dia lakukan? Jalan seperti apa yang Yesus tempuh yang tidak populer? Kalau kita melihat seluruh perjalanan pelayanan Yesus, dan pada awal-awal Yesus memanggil murid-muridnya, ada jalan tidak populer yang Yesus tempuh pada saat itu. Yaitu apa? Memberi kesempatan kepada orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan, pekerjaan, dan kepribadian untuk jadi muridnya. Ini jalan tidak populer yang Yesus tempuh.
Loh, kok bisa? Mari kita lihat bersama-sama latar belakang, kehidupan, pekerjaan, dan kepribadian dari murid-murid Yesus. Siapa yang tidak kenal Simon Petrus? Simon Petrus, dia berprofesi sebagai nelayan, dia bekerja di Kapernaum, dan bukan hanya Simon Petrus yang berprofesi sebagai nelayan, ada Andreas, ada juga Yakobus. Mereka sama-sama menjadi nelayan, penjala ikan. Dan profesi nelayan pada zaman Yesus bukan sebuah profesi yang bisa dibanggakan. Orang cenderung menghindari pekerjaan ini, sama seperti menghindari pekerjaan atau profesi sebagai gembala. Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus berprofesi sebagai nelayan dan mereka dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Ada juga Yohanes anak Zebedius. Zebedius ini adalah seorang yang kaya dan terpandang. Dan Yohanes anak Zebedius ini, dia adalah murid Yesus yang paling muda. Dan ketika Yesus memanggil dia menjadi muridnya, pada saat itu Yohanes anak Zebedius masih menjadi remaja gitu ya, memasuki masa remajanya dan dia menjadi murid Yesus. Filipus, siapa Filipus? Filipus adalah orang yang berasal dari Betsaida. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang Sungai Yordan dan saat itu juga dia menerima Yesus sebagai gurunya. Filipus tidak pernah mendengar berita sebelumnya tentang Yesus, dia tidak pernah kenal, dia tidak pernah tahu siapa Yesus, tapi ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yesus, dia bersedia menjadi murid Yesus. Ada juga Bartolomeus. Bartolomeus ini dikenal sebagai seorang yang cerdas, jujur, dan tulus. Tetapi di tengah-tengah kejujuran, kecerdasan, dan ketulusannya, Bartolomeus sempat ragu ketika dia diajak untuk menjadi murid Yesus. Ada juga peragu yang lain, yaitu Thomas. Siapa yang tidak kenal Thomas? Thomas adalah murid Yesus yang lemah dan ragu. Tetapi apa yang menjadi pribadian Thomas ini oleh Yesus dipandang sebagai sesuatu yang tidak menghalangi dan Thomas menjadi murid Yesus walaupun dia lemah dan ragu-ragu. Ada juga Matius, seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dan pemungut cukai juga dipandang buruk oleh orang Yahudi. Dan Matius juga dipandang sebagai orang yang buruk karena pekerjaannya. Demikian pula dengan Yakobus yang sama, dia juga adalah pemungut cukai, bertugas sebagai kolektor pajak. Ada pula murid Yesus yang bernama Tadeus. Tadeus adalah salah satu murid Yesus yang menunjukkan pengabdian dan ketekunan. Ini sebuah karakter kepribadian yang sangat baik dan Yesus memanggil Tadeus untuk menjadi muridnya. Lalu murid yang lain yang Yesus panggil adalah Simon. Simon yang berasal dari suku Zelot. Suku Zelot adalah suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Tapi salah seorang dari suku yang memberontak ini, pemberontak, dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Dan yang terakhir, yang belum disebut, siapa saudara? Betul, Yudas Iskariot. Siapa yang tidak tahu Yudas Iskariot? Yesus bisa saja dia tahu bahwa di akhir hidupnya akan ada seorang murid yang akan mengkhianati dia. Tetapi sekalipun Yesus tahu bahwa ada salah satu dari muridnya yang akan mengkhianati dia, dia tetap menerima dan memanggil orang tersebut untuk menjadi muridnya. Yudas Iskariot, seorang pengkhianat, menjual guru, tetapi dia dipakai dan dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Nah,
Saudara, dari sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bersama jalan tidak populer yang ditempuh oleh Yesus. Yaitu Yesus tidak mau terjebak pada pemilihan murid berdasarkan norma masyarakat yang berlaku, nilai-nilai sosial, aturan-aturan normatif, dan batasan-batasan agamawi yang dapat menghalangi seseorang untuk bersaksi tentang karyanya selama di dunia. Yesus tidak mau terjebak pada hal-hal yang demikian. Karena hal-hal yang demikian bisa saja menjadi penghalang bagi seseorang untuk bersaksi tentang karyanya di dunia. Bagi Yesus, yang terpenting adalah bagaimana orang tersebut mau berproses bersama Dia dan akhirnya memberikan kesaksian yang hidup tentang siapa Allah, siapa Yesus, dan bagaimana karya cinta kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa artinya untuk kita di masa kini? Seperti tadi diungkapkan bahwa pelayan Tuhan adalah pengikutnya. Mengikut Tuhan berarti dia mau melayani Tuhan. Dan pelayan Tuhan yang adalah pengikut Tuhan seharusnya mau juga untuk menempuh jalan yang tidak populer. Yaitu memberi kesempatan kepada siapapun dari berbagai latar belakang kehidupan untuk berproses bersama dan bersaksi tentang kasih Allah. Loh, memangnya bisa? Bukankah kebanyakan gereja punya kriteria dan batasan tersendiri dalam menentukan pelayan Tuhan? Bukankah gereja, pengurus, komisi, dan lain sebagainya punya kriteria-kriteria, punya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi pelayan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja mau untuk memberi kesempatan kepada siapapun dari berbagai latar belakang kehidupan dan mereka berproses bersama untuk bersaksi tentang kasih Allah, maka tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi. Saya mau kasih contoh untuk saudara sekalian. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang seperti ini, saudara bisa lihat ya penampilannya seperti apa. Tato di mana-mana, kayak seluruh tubuhnya banyak tato. Pakai anting, dan biasanya orang bertato itu tidak lepas ya dari yang namanya rokok, minuman keras, lalu kehidupan dunia malam dan seterusnya. Nah, kalau saudara melihat orang dengan penampilan seperti ini, apa yang ada dalam pikiran saudara? Mungkin saudara akan mengatakan dengan cepat, oh itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang harus kita hindari, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nanti kita ikut-ikutan enggak benar. Bisa saja ya, saudara punya anggapan seperti itu. Apakah mereka bagian dari persekutuan? Tunggu dulu. Persekutuan itu, apalagi dikatakan tadi di awal gereja, itu kan orang-orang yang di dalam gereja itu orang-orang baik semua. Apakah mereka bagian dari persekutuan? Nanti dulu. Apalagi kalau ditanya lebih lanjut, kalau mereka kemudian mau melayani, mau jadi pengiring kebaktian, mau jadi worship leader, mau jadi singer, apakah saudara akan menerima? Mungkin saudara akan berpikir puluhan kali untuk menjawab iya atau tidak. Tapi saudara, yang saya mau ceritakan dari orang-orang ini adalah mereka itu adalah bagian dari sebuah komunitas yang disebut atau menamakan diri sebagai Crossline Family, Christian Underground Community. Jadi mereka adalah Crossline Family, sebuah komunitas anak Tuhan yang terdiri dari anak jalanan dan anak pang yang telah berkomitmen melayani Tuhan di lingkungan anak jalanan dan anak-anak pang. Dan Crossline Family ini mereka punya kerinduan untuk menyampaikan pesan kabar baik keselamatan dari Kristus Yesus melalui komunitas yang mereka bangun.
Dan mereka melayani di berbagai tempat, mereka melayani para pemuda, para remaja yang mungkin pada saat itu sedang tersesat dan memilih untuk jalan yang kurang benar begitu ya. Crossline Family ini menjadi satu komunitas anak-anak Tuhan yang mau melayani untuk bisa menyampaikan pesan kabar baik keselamatan dari Kristus Yesus melalui persekutuan yang mereka bangun ini. Nih, kalau saudara lihat begitu ya, inilah anggota-anggota mereka. Inilah orang-orang yang secara penampilan mungkin, secara apa yang dilihat mata, dan bisa saja secara perilaku kehidupannya jauh dari apa yang norma masyarakat inginkan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang oleh masyarakat dibuang, mereka dianggap sebagai sampah masyarakat, mereka dianggap sebagai pengganggu, mereka dianggap sebagai orang-orang yang bisa merusak generasi muda dan seterusnya. Tapi Crossline Family, mereka merangkul anak-anak ini. Mereka merangkul anak-anak yang merasa dibuang, yang dicap buruk oleh masyarakat, yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, yang mungkin dianggap moralitasnya buruk, dan seterusnya. Dan sebelum pandemi, sekitar tahun 2019, mereka berbagi, mereka sharing pengalaman dalam satu acara, ya, Konven Capentus, calon pendeta, dan pendeta emeritus di Purwokerto, Konven Capentus GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Mereka berbagi banyak hal di sana. Kenapa, saudara, mereka bisa punya pelayanan sampai sedemikian luar biasa? Karena mereka ditarik oleh kasih Allah dengan keberadaan diri mereka untuk masuk dalam persekutuan kasih Allah dan mengalami kasih Allah itu secara langsung melalui kesetaraan, penerimaan, dan kesempatan berkarya, juga melayani. Mereka diberi kesempatan untuk bersaksi tentang kasih Allah dengan cara melayani dunia, dengan cara melayani anak-anak yang mengalami kehidupan yang jauh dari Tuhan. Mereka cari, mereka dekati, mereka dampingi, mereka bersaksi tentang kasih Allah yang luar biasa. Dan dalam satu postingan di Instagram, di media sosial, saudara, saya cukup terharu dan merasa juga di sisi lain terpukul begitu ya. Merasa malu bahwa Crossline Family ini bisa menunjukkan satu refleksi yang luar biasa. Bahwa menjadi berbeda butuh nyali dan keberanian. Berani ditolak, berani dikucilkan, berani diperlakukan tidak adil oleh dunia. Tetapi untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk tetap hidup dalam terang, dan untuk tetap menjadi garam dan mempertahankan keasinannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang orang yang merasa hidupnya lebih baik dari orang lain, dia merasa lebih layak dan pantas untuk jadi pelayan Tuhan. Hidup saya lebih benar dari orang itu. Hidup saya lebih saleh dari orang itu. Moralitas saya lebih baik dari orang itu. Maka sayalah yang layak dan pantas untuk jadi pelayan Tuhan. Jangan panggil dia. Dia hidupnya nggak benar. Dia hidupnya jauh dari Tuhan. Kadang-kadang saudara, ada orang-orang yang seperti ini. Tapi juga tidak sedikit pula orang-orang yang merasa hidupnya lebih bermoral daripada yang lain ini merasa pula lebih layak dan lebih pantas mencari pelayan Tuhan yang sesuai dengan kriteria dan keinginannya. Ayo cari pelayan Tuhan yang hidupnya baik-baik aja. Ayo cari pengurus yang gak usah neko-neko. Ayo cari aktivis yang bisa diatur, yang nurut-nurut saja. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka lebih pantas, mereka lebih layak, karena hidup keagamaan mereka lebih dari yang lainnya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suara hati dan moralitas pelayan Tuhan bukan dilihat dari norma, aturan, batasan agamawi, tapi dari kesediaan hidup menempuh jalan yang tidak populer seperti Yesus, yaitu bersedia memberi kesempatan dalam bentuk penerimaan dan pengampunan untuk berproses dan bersaksi bersama, bukan untuk menghakimi atau menghukum. Banyak orang, saya yakin dan percaya, hidupnya sudah dipulihkan dan merasakan karya Tuhan dan dia berproses bersama dengan Tuhan. Maka carilah orang-orang seperti itu. Libatkanlah mereka di dalam pelayanan, karena saya percaya orang-orang seperti itulah yang kesaksiannya lebih hidup daripada mungkin kita yang hanya menjalankan kehidupan beragama sebagai sebuah rutinitas, keharusan, atau kewajiban. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dengan sungguh-sungguh memeriksa diri dan memberi kesempatan kepada orang lain di dalam penerimaan dan pengampunan, bukan penghakiman dan penghukuman. Kita berdoa. Mudah bagi kami Tuhan untuk menentukan siapa yang layak dan pantas menjadi pelayan-Mu. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus berani untuk menempuh jalan yang tidak populer seperti yang Yesus tempuh, karena kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk bisa membuka pikiran kami, membuka cakrawala pemahaman kami, membuka mata kami, supaya kami melihat lebih luas lagi karya Tuhan yang Engkau hadirkan, yang Engkau kerjakan di dunia ini. Sehingga kami tidak terjebak dan jatuh pada arogansi, tidak jatuh pada penghakiman dan penghukuman, dan yang terutama agar kami memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi tentang kebaikan dan cinta kasih-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Halo Sobat Pemuda dan Sobat Remaja KG5. Gimana nih kabar kalian? Pasti sehat semua kan? Pasti, nggak mungkin sakit. Bohong kalau sakit ya. Kalau sakit, ya berarti nggak sehat. Nah, kali ini bulan pemuda kita tuh akan sangat spesial. Kenapa? Karena kali ini pelayanan kita tuh bareng-bareng teman-teman dari Komisi Remaja. Nah, tadi kan teman-teman udah pada lihat tuh, dari song leadernya ada yang beda. Dari teman-teman remaja ada 2 orang, yang cewek sama cowok. Liturgisnya juga beda. Nah, kenapa sih kita ngajak pelayanan teman-teman remaja, pelayanan di Komisi Pemuda? Karena kali ini teman-teman remaja akan ada yang naik ke Komisi Pemuda. Penasaran kan siapa aja? Gue juga penasaran sih. Kita coba lihat yuk. Yang pertama, Faithful Excel. Yang kedua, Tiffany. Yang ketiga, Monica Vera. Yang keempat, Kezia Felicia Minanga. Yang kelima, Krista Stefani. Yang keenam, ada Teresia Agatha. Yang ketujuh, Leora Esther Annabel. Nah, itu dia tadi 7 orang teman-teman remaja yang akan naik ke Komisi Pemuda. Kalau 11, kita main bola lah. Apalagi 5, ya kan? 7, biar keren kayak Cristiano Ronaldo baru datang ke MU kan? Nah, teman-teman terima kasih juga buat teman-teman yang udah join Bulan Pemuda ini dari awal, yang udah ngikutin banget acara Bulan Pemudanya, mulai dari live, MPDK, dan lain-lain.
Dan semoga kita semua bisa merasakan kehangatan di bulan pemuda ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa bagi seluruh petugas medis yang masih berjuang melayani masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19. Tuhan lindungi dan kuatkan mereka supaya para pelayan medis ini dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan rasa syukur, dan segala hal yang mereka kerjakan dapat membawa dampak yang baik, kesembuhan bagi setiap orang yang dilayaninya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa setiap orang yang Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin bangsa ini, Engkau berikan hati yang penuh dengan kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan, mereka semua dapat memutuskan dengan bijaksana dan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk karyawan, pekerja, dan juga para pengurus komisi di GKI Delima, biarlah mereka dapat menjadi berkat melalui setiap tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang mereka kerjakan. Khususnya di masa pandemi ini, walaupun segala sesuatunya harus terbatas, tapi kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah terbatasi oleh apapun juga. Kami berdoa juga Tuhan, tengah rasa syukur kami bahwa Komisi Pemuda GKI Delima telah bisa merayakan Bulan Pemuda dengan begitu luar biasa. Sekalipun harus secara online dan virtual dari rumah masing-masing, karena kami belum bisa untuk bertatap muka, tapi biarlah apa yang sudah dilakukan dalam Bulan Pemuda ini dapat sungguh-sungguh membentuk iman, pengharapan dan kasih Komisi Pemuda di GKI Delima ini dengan sungguh-sungguh, dan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pemuda yang bisa merayakan Bulan Pemuda walaupun masih harus secara online dan belum bisa bertatap muka. Biarlah melalui setiap hal yang dikerjakan dalam Bulan Pemuda ini, kami semua bisa merasakan cinta kasih dan persekutuan yang hangat di antara kami, dan segala sesuatunya bisa menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus Komisi Pemuda dan Komisi Remaja GKI Delima, agar mereka bisa menjalankan pelayanan sampai selesai masa pelayanan mereka. Juga untuk rencana pembentukan kepengurusan berikutnya, kami juga percaya bahwa Tuhan menyiapkan siapapun untuk bisa menggantikan dan meneruskan apa yang sudah pengurus lakukan di periode sekarang ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang berjuang untuk sembuh dari penyakit COVID-19. Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka pada saatnya nanti ketika sudah pulih dan sembuh, mereka dapat kembali beraktivitas melayani Tuhan dengan penuh rasa sukacita, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan ini. Tuhan, inilah doa-doa kami, Engkau mengetahuinya, Engkau mendengarkan, dan Engkau juga akan menjawab segala yang kami doakan ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa kami. Amin. Allah senantiasa menyertai kita dan melimpahkan damai sejahteranya bagi kita. Dengan penuh syukur, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan. Kami boleh ada, walaupun kami masih belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi kami yakin Tuhan ini tidak mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri ya Bapak. Tuhan, saat ini kami telah memberikan sedikit dari persembahan berkat yang sudah Kau berikan pada kami, ajar kami boleh memberikan dengan sepenuh hati, dan biarlah Tuhan ini persembahan yang terbaik Tuhan yang boleh kami persembahkan kepadamu ya Bapak. Biarlah boleh menjadi sebuah sumber yang memang bisa dipergunakan untuk boleh kemuliaan namamu Tuhan, terutama untuk bagi gereja kami GKI 5 ya Bapak. Tuhan, kami juga telah diberikan Tuhan firman oleh Pendeta Esar. Kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami yang masih kuliah ataupun kami yang masih sudah bekerja, kami yakin kuasa-Mu tidak membatasi kami untuk boleh menjadi berkat dan menjadi terang. Terima kasih Bapak, kami akan memasuki kehidupan kami, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu. Dalam anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, kira-kira nih Del, kita belajar apa aja sih dari ibadah hari ini? Nah, Citin, melalui ibadah hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa suara hati dan moralitas pelayan Tuhan bukan dilihat dari norma, aturan, batasan agamawi, tetapi dilihat dari kesediaan kita untuk menjalani hidup serupa dengan Yesus dan bersama dengan Yesus. Untuk itu teman-teman, mari kita serahkan hidup kita untuk dapat diutus dan dipakai Tuhan menjadi garam dan terangnya dimanapun kita berada. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tempat kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang tak. Kuasa Kristus kan datanglah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis dan segera lepas, dan segera lepas.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dunia. Kembalilah dalam kehidupanmu, tempuhlah jalan seperti yang Yesus tempuh, jadilah pelayannya, berilah kesaksian yang nyata dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.